Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Adalah mana wa balagha risalah wa nasallallahu wa jahada billahi haqqa jihadihi wa tawfiq. Tarakana ala hajjatil bayt wa la yuhaka nahri alayhi Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Warahmatullahi man sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Amin. Wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh hari ini dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah menunaikan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan ta'lim kitab Sahih Bukhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai amal dan jihad kita. Semoga ini menjadi wasilah keberkahan dalam hidup kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu agama, maka kata Rasulullah, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Amin. Mudah-mudahan ini jalan kita ke surga. Amin. Sebelum kita mulai kajian kita, saya akan sampaikan informasi dulu terkait dunia Islam. Data terakhir kemarin pejuang Palestina itu yang prajurit maksudnya itu hanya tewas 17 orang ternyata. 17 orang. Yang sipilnya 11.500 orang. Jadi kalau main face to face antar dua pasukan itu lebih kuatan gerilya yang para pejuang itu. Hanya 17 datanya. 17 yang dipublis secara independen begitu. Adapun dari pihak pendudukan itu dari 2.700 yang meninggal itu tentaranya 1.700. Berarti ini membuktikan bahwa strategi perang gerilya itu dari mana-mana memang ampuh. Dulu di zaman Pak Jenderal Sudirman dulu gitu juga. Kalau ngelawan penjajah Belanda pakai strategi biasa nggak akan menang. Tapi dengan gerilya dari tempat ke tempat, dari hutan ke hutan, lorong ke lorong, akhirnya Pak Dirman bisa mempertahankan. Minimal dunia tahu bahwa Indonesia masih ada. Kalau menang mah nggak kebayang. Pak Dirman menang dengan Belanda tuh nggak kebayang gimana caranya. Tetap menangnya mah dengan jalur politik dan diplomasi. Tapi beliau menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia masih ada. Begitu juga para pejuang. Kalau mengalahkan mah sepertinya secara logika nggak mungkin. Tapi menunjukkan bahwa bangsa itu masih ada, bangsa itu tidak musnah, tidak hilang. Itu perlu untuk menunjukkan keberadaan eksistensinya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang pendudukan itu betul-betul menarget warga sipil, ibu-ibu, anak-anak. Tujuannya adalah untuk menghentikan regenerasi perjuangan, supaya mereka tidak tumbuh besar menjadi para pejuang, supaya ibu tidak melahirkan generasi baru yang akan mempertahankan eksistensi Palestina. Ini menjadi catatan ya, bahwa mereka memang menyasar dan ingin menghapuskan generasi dari para pejuang Palestina. Mudah-mudahan Allah terima para syuhadanya, mudah-mudahan Allah kuatkan perjuangannya, dan Allah selamatkan, Allah tolong warga di sana. Amin. Itu kewajiban kita mendoakan mereka. Baik, hari ini judul tema kita masih dalam bab Kitabul Adzan, tetapi sudah masuk ke bagian sholat sunnah. Judul mat ya? Ya? Judul mat. Sahih Bukhari. Ini hadis ke-624. Hadatsana Ishaq al-Wasiti qala hadatsana Khalid anil Jurairi an Abi Huraidah an Abdullah bin Mughaffal
Al-Muzani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adzanaini salatun baina kulli adzanaini salatun baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap sholat wajib ada qobliyahnya. Kan selama ini kita mengenal qobliyah itu yang 10 rakaat kan dari semua sholat itu. Subuh qobliyahnya 2, kemudian lohor qobliyah ba'diyah 2, kemudian asar tidak ada, kemudian maghrib ba'diyah 2, isya ba'diyah 2. Ternyata kalau kita lihat hadis umumnya bahwa Rasul itu bersabda bahwa setiap sholat wajib ada qobliyahnya. Setiap sholat wajib ada qobliyahnya. Sampai 3 kali beliau mengatakan itu. Setiap sholat wajib ada qobliyahnya, setiap sholat wajib ada qobliyahnya, setiap sholat wajib ada qobliyahnya. Namun di ujung hadis setelah beliau mengatakan ada qobliyahnya, liman syaa, bagi yang mau. Berarti qobliyah asar mangga, qobliyah maghrib mangga, qobliyah isya mangga, liman syaa, bagi yang mau. Nah ini liman syaa ini yang perlu ditekankan. Kan selama ini ada yang mengatakan qobliyah itu nggak ada, kadang langsung nggak bered aja, langsung komat gitu. Komat. Ini juga menjadi dalil bahwa ada orang yang suka qobliyah sebelum Jumat. Jadi orang qobliyah sebelum Jumat itu barangkali mengamalkan hadis ini, bahwasanya di setiap sholat wajib, setiap sholat fardu ada qobliyahnya. Makanya teman-teman kita di pedesaan kadang mengamalkan ini 2 rakaat sebelum Jumat. Gitu. Jadi maksudnya kalaupun kita melihat itu tidak perlu disalahkan, silahkan saja. Kan ada yang apa itu sholat apa itu 2 rakaat sebelum Jumat, sholat apa nggak ada tuntunannya. Nah ini tuntunannya adalah hadis bahwa setiap sholat fardu itu selalu ditemani oleh qobliyah 2 rakaat. Azannya juga 2 kali ya. Azannya 2 kali ya. Kalau azan 2 kali memang ada ceritanya itu di zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah itu radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang sibuk di pasar sehingga mereka suka terlambat memasuki waktu Jumat. Lalu beliau memerintahkan bahwa seorang harus azan di jam 10 supaya orang pasar itu mempersiapkan diri. Nah, itu namanya azan awal. Azan awal dan berjaraknya lumayan lama, 1 jam 2 jam dengan azan yang khutbah, azan Jumat gitu. Nah kalau di kita teknisnya jadi berubah, azan 2 azan nanti rekep, hanya diselang oleh salam. Nah itu permasalahannya di situ. Jadi kalau memang berdekatan kenapa ada 2 azan gitu. Kalau mengamalkan seperti orang dulu silakan jam 10 azan atau jam 9 supaya lagi bekerja ke kokoret dan ke luar cau, ke ngerambut sambut ya dan siap-siap mengingatkan. Itu terjadi di masa Muawiyah. Jadi itu termasuk sunnatul Muawiyah. Tradisi yang diawali oleh sahabat mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Nah, pengamalannya terjadi sedikit perubahan. Azannya 2 kali tetapi yaitu waktunya hanya 5 menit diselang oleh salamnya khatib seperti itu. 5 menitan lah, kurang lebih 5 menitan. Nah, sebenarnya itu adalah waktu pengumuman yang lama jaraknya antara azan 1 dengan azan 2. Nah, hadis ini memberikan kita informasi bahwa yang namanya sholat fardu selalu ada qobliyahnya. Kemudian hadis ke-565 penguat dari hadis di atas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa di zaman Nabi kana al-muadzin idza adzana qama nasu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari hatta yakhrujan nabi wa hum kadzalika yusalluna rak'atain qabla al-maghrib wa lam yakun bainal adzan wal iqamah syai'un. Qala Utsman ibnu Jabalah wa Abu Dawud wa an Syu'bah lam yakun bainahuma illa qalil. Nah ini dalil juga bahwa qobliyah maghrib itu dilakukannya sebelum azan. Jadi pas azan dan qomat itu hanya waktu sebentar langsung qomat begitu. Ini hadis yang kedua memberi kita informasi yang agak berbeda dengan yang di atas. Kalau di atas itu setiap
fardu ada qobliyahnya. Nah, hadis di bawahnya menceritakan teknis yang agak sedikit berbeda, yaitu kalau kita mau qobliyah maghrib lakukannya sebelum azan. Nah, setelah azan maka hanya waktu sebentar aja langsung qomat. Jadi maghrib 5 menit cukup jarak antaranya. Jarak antaranya cukup 5 menit atau mungkin 3 menit. Maka di beberapa masjid langsung qomat. Ya kita mah cukuplah 5 menit ya bagi kesempatan bagi yang mau qobliyahnya sebelum sholat. Tapi para sahabat Nabi mencontohkan sholat mereka sebelum azan dan setelah azan itu lam yakun bainahuma, sebelum qomat tidak ada sholat di antara sholat azan dan qomat tersebut. Jadi sholatnya itu sebelum itu gitu. Itu juga memberi kita informasi yang berbeda. Artinya kalau kita mengamalkan itu juga ada dasarnya. Berikutnya hadis dari Aisyah radhiyallahu taala. Karena maknanya ini sedikit bersamaan antara hadis ke hadis yang lainnya. Karena Rasulullah SAW idza sakata al-muadzin bil ula min salatil fajri qama faraka rak'atain khafifatain qabla salatil fajri ba'da an yastabina al-fajr thumma taja'a ala shiqqihi al-ayman hatta ya'tiyahu al-muadzin lil iqamah. Nah, Nabi SAW itu kalau sholat qabliyah subuh itu sholatnya itu ringan sekali. Dicontohkannya beliau membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Sholat sunnah itu bacaan rakaatnya seperti itu. Disunnahkan bacaan rakaat pada sholat sunnah itu 2 surat itu. Yang pertama surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Ya. Jangan panjang-panjang, jangan juga terlalu pendek. Itu udah pas itu. Kafirun An-Nas, Kafirun An-Nas. Karena surat itu mengandung makna tauhid yang tinggi, mengandung makna tauhid yang besar. Maka dibacanya itu ketika sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah Al-Kafirun dengan An-Nas. Itu dibaca. Kalau mau tahajud silahkan itu baca yang lain, mau Al-Baqarah, Ali Imran ataupun Al-A'la atau yang lebih lagi silahkan. Tapi untuk sholat ba'diyah qobliyah rawatib ya maksudnya itu cukup dengan Al-Kafirun dengan An-Nas. Jangan terlalu panjang. Ini pengulangan hadis berikutnya sama dengan hadis yang tadi, bahwa setiap sholat wajib ada qobliyahnya, liman sya'a, bagi yang mau, bagi yang tidak mau tidak usah gitu. Nah, ini bab man qala liyu'adzin fis safari mu'adzinun wahid. Kalau kita bepergian rombongan mau sholat itu hendaknya ada seorang yang mengumandangkan azan. Misalnya kita touring ke Citambur, sholat di sana, tetap adakan azan di sana. Ya, Mas Ridwan kan ikut waktu itu azan di sana. Azan kapan? Azan ya. Mau berlomba di Citambur. Ada waktu sholat. Oh, pas waktu sholat ya. Nah itu berarti sesuai dengan sunnah mas. Bagus itu mas, sesuai dengan sunnah. Jadi kemanapun kita bepergian, dan makanya disunahkan bepergian itu kalau ada rombongan satu jadi amir, dia menentukan dan mengatur jalannya perjalanan. Harus taat kepada amir. Kalau nggak taat kepada amir, ketinggalan perjalanannya. Sampai hilang kan gitu. Sampai pulang nggak ketemu lagi. Nah itu tidak briefing waktu perjalanannya itu. Nah di sini disebutkan bahwasanya ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafari min qaumi fa aqamna indahu 20 lailah. Ada beberapa sahabat Nabi dari desa yang jauh datang ke Nabi untuk thalabul ilmi, bahasa kita daurah gitu. Jadi ada sekumpulan orang dari sebuah kaum yang jauh datang ke tempat Nabi, mondok 20 poe di Madinah. Mau seorang namanya teh daurah itikaf gitu. Jadi dari pedalaman itu datang ke Madinah, mondok 20 hari khusus untuk belajar sunnah-sunnah Rasulullah SAW, khusus untuk belajar terkait ilmu agama gitu. 20 hari. Jadi untuk belajar 20 hari. Setelah 20 hari, wa kana rahiman rafiqan, kami melihat sosok beliau SAW sangat pengasih, sangat penyantun, baik hati, pengasih, penyantun. Jadi bager pisan beliau itu kepada tamunya yang 20 hari itu. Falamma ra'a syauqana ila ahalina, lalu ketika beliau melihat bahwa
kami terlihat seperti sudah merindukan keluarga kami, hoyong parulang maksudnya hoyong mulih, pengen pada balik itu 20 hari. Qala irji'u fakunu fihim. Kata Rasul, pulanglah kalian ke kampung kalian dan bersamailah keluarga kalian dan kaum-kaum kalian di sana, wa alimuhum, dan ajarkan apa yang telah kalian dapatkan di sini. Jadi memang tradisi kita umat Islam itu belajar dan mengajar, begitu. Belajar dulu, mengajar, taklim wa ta'lim. Apa namanya? Taklim wa ta'allum. Ta'allum wa ta'lim, terus begitu. Belajar, ajarkan, belajar, ajarkan. Ini juga begitu. Orang datang dari jauh 20 hari mondok di Madinah, sudah dapat ilmunya pasti seadanya, ada 20 hari tidak akan mencakup semua. Kemudian diajarkan kepada kaum atas perintah Rasulullah SAW, irji'u fakunu fihim. Ini semacam tazkiyah atau ijazah dari Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau sudah belajar begitu dari seorang guru, lalu guru akan ajarkanlah, itu namanya ijazah. Mengijazah kepada muridnya agar menyampaikan kepada orang lain. Irji'u fakunu fihim wa 'allimuhum wa shallu. Ajarkan kepada mereka apa yang kalian dapati di sini, ya. Kemudian salatlah kalian bersama mereka. Fa idza hadratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal yu'ummukum akbarukum. Kalau sudah waktu sholat datang, maka kumandangkan azan, dan orang yang paling tua di antara kalian hendaklah mengimami sholat. Kenapa di sini perintahnya hendaklah yang paling tua mengimami sholat? Karena Rasul tahu di rombongan itu semuanya belajarnya sama. Artinya Quran dan pengetahuan agamanya sama, gitu. Sehingga dipilihnya yang paling tua. Kalau kaidah umum, imam itu adalah yang paling aqra'ukum, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Aqra'ukum di Qur'an. Kalau Qur'annya paling bagus, sama lihat hadisnya. Sama nggak kualitas hadisnya? Kalau hadisnya sama, berikutnya yaitu mana yang paling duluan hijrah. Mana yang paling duluan hijrah. Kalau itu masih sama juga, baru yang terakhir mana yang paling tua. Jadi tua itu adalah standar paling akhir dalam mengimami sholat sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kadang di dalam rumah itu orang tua tidak ngasih kesempatan sama sekali kepada anak muda. Selagi sepuh tak can maot, anak muda tidak akan pernah naik tampil menjadi imam. Ngantosan maot adalah sarpuna. Jadi siga pamalik yang nak marah maju. Kecuali yang udah modern masyarakatnya. Di kita pamalik. Dan alhamdulillah kalau di perkotaan sudah tidak seperti itu. Anak muda kalau dia punya kemampuan ke depan. Meskipun dia masih pesantren, meskipun dia masih belajar, kalau ada kemampuan imam, suaranya bagus, kemudian tilawahnya juga bagus, tajwidnya bagus, ke depan. Dan kalau kita lihat jamaah kita Qur'annya tidak bagus, harus maju sendiri. Ini kalau saya biarkan yang lain nggak beres nih, imam juga saya maju, nggak apa-apa. Jadi kita merasa paling bisa untuk ngimamin tuh nggak apa-apa. Kalau memang dilihat orang-orang kemampuannya di sekelilingnya itu tidak memenuhi syarat dia sebagai imam. Nah, hadis ini memberi kita informasi bahwa yang namanya belajar harus mengajarkan kembali, itu yang pertama. Yang kedua, belajar harus serius. Ini orang sampai mondok 20 hari supaya belajar. Pesantren kilat 20 hari, lalu setelah itu punya ijazah dari Rasulullah. Ijazahnya bukan dalam bentuk ijazah surat. Ijazahnya itu Rasul memerintahkan, ajarkan Islam kepada orang-orang setelah kalian. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh manusia, jin juga seperti itu. Ada ayatnya kan dalam surat Al-Jin itu disebutkan surat apa yang ajibu da'i Allah, wahai para bangsa jin. Mereka itu setelah mendengarkan pelajaran dari Nabi, pulang ke kaumnya untuk menyampaikan kembali apa yang mereka pelajari bersama Rasulullah. Jadi jangankan kita manusia, bangsa jin saja mendengarkan taklim, dia kembali ke keluarganya, ke kaumnya, dan mengajarkan itu kepada kaumnya. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan dalam ayat-ayatnya bahwa bangsa jin itu selalu belajar kepada Rasulullah dan kembali kepada kaumnya menyampaikan ajaran Islam kepada kaumnya. Masa orang eleh ke bangsa jin kan begitu. Kita belajar, ajarkan kepada orang lain. Cuma dia ajarkan sama siapa? Dalam hari 20 hari itu
Rasulullah atau rombongan itu pengen belajar itu 20 hari. Mondok di Nabawi, mondok di Madinah, ku Rasul disuruh mulih, Sudah apa? disuruh pulang sama Rasul. Setelah 20 hari. Setelah 20 hari. Jadi yang nyuruh pulang itu Rasulullah. Ya. Berarti ini semacam Rasul menilai bahwa Tinggal lagi gelisah mereka. jadi tamu ini yang belajar ini 20 hari sudah gelisah gitu, seperti yang Bali gitu. Iya. Udah kalian pulang ke rumah kalian, ajarkan Islam, cukup lah begitu. 20 hari kuat. 20 hari kuat. Padahal saminggu ge terus oyak kan. Nah, itu makanya Karkun teh luar biasa ya, Babe teh luar biasa. Maksudnya menahan hasratnya itu luar biasa itu. Pasti ada amalan tertentu yang bisa menahan itu. Dalam arti kata mungkin karena sholatnya banyak, atau tilawahnya banyak, atau duka maksakeun. Mati menahan gejolak. Itu perlu dipelajari. Maksakan apa dia? Maksakan. Itu mujahadah. Ada ngitung betah udah betah. Tuh. Datang ke masjid orang, tidur di masjid, makan salah kadarnya, mandi terbatas kan. 40 hari. Mending kalau di negeri kayak Indonesia nyaman. Kalau di negeri-negeri orang lain kayak India kayak Bangladesh itu masalah mujahadah banget itu. Ari sagala rupa nama insyaallah tiasa ditahan dipaksakan gitu. Namun sono ka keluarga itu yang nggak bisa ditahan. Tapi itu efektif itu bagi orang-orang yang memang susah sekali untuk berubah, susah sekali untuk hijrah. Ada orang tara sholat, tara puasa, tara amal-amalan, susah pokoknya. Itu tuh kadang-kadang dijebak, kadang-kadang dibujuk, kadang-kadang dikumaha carana, dibuat diitikaf. Tapi yang kalau tingkatan yang paling rendah kan 3 hari, dibuat 3 hari disuguhan di masjid, diajak ngobrol. Kan itu selama di masjid tidak boleh ngobrol dunia. Ngobrolnya ngobrol tentang agama. Can bisa Fatihah diajarin Fatihah, can bisa sholat ya. Semua dari mulai wudhu diajarin semua. Dan itu kalau diulang lagi membekas dia. Ibarat paku tuh kita tancapkan ke dinding. Kalau sekali pukul maka belum masuk. Kalau pukul lagi, akhirnya terpaksa. Itu banyak sukses orang-orang yang ahli maksiat berubah. Jadi itu satu thariqah metode itu untuk membawa orang hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Tapi sayang sama orang lain disebut bid'ah gitu. Kepada yang ngerti bid'ah. Kalau saya bukan usah bedanya, itu kuat. Buat harus coba saya lagi. Maksudnya minimal 3 hari. Ini kan mulai 3 hari naik bisa 5 Metode hari, itu wajib 10 hari. Sebenarnya huruf itu tidak ada ketentuan harus sekian hari wajib juga. Enggak, sebenarnya sesuai kemampuan. Iya. Tapi untuk tertibnya sok dimulai 3 hari dulu. Nanti bulan depan ulangi lagi. Iya, dibujuk-bujuk kadang-kadang itu banyak kejadian suaminya mau, istrinya nggak boleh. Ada kejadian sih di Margahayu, teman kita dari Sumatera, tukang nyekek botol salkina teh. Maksiat lengkap lah kalau enggak. Pamajikan nanti ketika dia tinggalkan ku salkina maksiat nanti protes. Salkina ini ngabur, gitu nyekek botol dan nanti protes. Tapi ketika diajak wujud, majikannya protes ya. Memang setannya pagah sampai teman-teman Jamal tapi itu meyakini memang ya setanan. Jadi makanya dakwah itu perlu juga kepada istrinya. Maka ada program Masturoh kan. Kalau bagi bapak-bapak semua yang biasa ke masjid mah ke masjid itu gampang Pak. Coba bapak ketemu orang utara ke masjid Pak. Abi kan sok memanggil orang yang bengkel mobil, sok bapak sok ningali gini ya. Teman utara sholat diajakan hese Pak. Kita dijak sholat mana kalau ada hari di bawah dispasiandu urang sholat. Mang, urang heula mang tong dak tukang-tukang itu gak neng era tuh masjid. Saya udah sholat ke masjid. Mun cenah abdi dieu aja, nitip aja. Jijik kayak oke anu kusadan teh. Tapi itu tugas kita Pak, mun urang usaha. Bapak-bapak nu ngerti ya, salatnya wajib, belum tentu salat bahaya Pak. Sok aya kumaha mun teu diakalan. Saya tuh sampai saya debat sama teman Salafi, saya bilang kalau antum punya metode lebih efektif, punya sandaran Quran, punya sandaran hadis, bisa dilakukan oleh orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, saya akan ikut metode antum sekarang juga. Sok kumaha carana? Diam dia digituin. Mangga boleh pada.
Baik, kita lanjutkan ya sedikit ya. Ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW yang nyuruh pulang para sahabat tersebut agar mengajarkan Islam kepada kaumnya. Artinya ilmu yang belum banyak pun mesti berdakwah. Perintah dakwah itu fardun ala kifayah sesuai dengan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwa dakwah itu wajib. Dakwah itu wajib. Hanya saja ulama berbeda pendapat hal huwa atau hal hiya wajib ala kifayah atau wajib ala ain. Apakah itu fardu ain atau fardu kifayah? Kenapa? Karena mereka berselisih dalam makna wal takum minkum. Minnya itu. Para ulama mengartikan min itu beda-beda. Ada yang katakan min itu litab'in, sebagian. Artinya kalau sudah ada orang berdakwah sebagian dari kalangan umat Islam, maka gugurlah kewajiban itu dari umat Islam yang lain. Ya, kifayah. Kalau udah ada udah. Tapi kalau yang mengartikan min itu bukan litab'in tapi lil kulli, artinya untuk keseluruhan, maka hukum dakwah itu menjadi wajib atas setiap individu-individu. Jadi lafaz min itulah yang menentukan dia fardu ain atau fardu kifayah. Tetapi menurut saya wajib dakwah itu fardu ain. Min di situ adalah min lil kulli. Min yang artinya dari tapi maknanya keseluruhan. Itu namanya min al kull. Min untuk keseluruhan. Tawasul hakki sama subisab itu artinya wajib kan? Wajib. Sama kan? Sama. Dakwahnya. Ya makanya dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain, maka kita akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa perintah dakwah yang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair itu maknanya adalah ke sana bahwa dakwah itu wajib, dakwah itu harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing gitu. Jadi wajib tetapi tadi disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing. Artinya orang yang beraktivitas dalam bidang apapun mesti berdakwah, wajib berdakwah. Yang di kedokteran dakwah sesuai dengan kapasitas kedokterannya. Yang di pengajaran wajib berdakwah sesuai dengan kapasitas pengajarannya. Yang insinyur ataupun engineer ataupun ahli apa wajib berdakwah dengan kapasitas dan kemampuannya, wajib itu. Yang birokrat wajib berdakwah sebisa mungkin dia di bidang kebirokrasiannya. Yang pengusaha juga sama, wajib berdakwah. Minimal dia memastikan karyawannya semuanya sholat. Ustaz Wahabi mah dicela tadi. Nah, itu. Ustaz Wahabi dicela. Ada orang Saudi kurus di Indonesia, dia tuh pilot. Ketemu orang Indonesia lulusan Saudi, LC. Di Ustaz pintar. Ayo mana channel naon? Pilot. Kan mana mulai Ustaz ya, makin awas kan. Yang pengusaha wajib dakwah kepada karyawannya minimal kan begitu. Wajib sholat 5 waktu. Kemudian yang perempuan kalau bisa wajib untuk menutup aurat. Itu dakwahnya seorang pebisnis ketika dia punya anak buah, punya karyawan. Itu dakwah. Semua orang bisa dakwah. Itu semua orang bisa dakwah dan semua orang wajib dakwah. Ya. Sesuai dengan makna wa taqumu ummatu ila khair dan juga wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Wajib. Ya, tetapi ya itu kewajibannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ini kan kecil banget salatnya. Balik gua ini walau ayah kan. Ya, belum lagi hadis Nabi balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi kewajiban dakwah itu mengikat dan melekat kepada setiap muslim, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensinya masing-masing. Tidak dipaksakan. Kalau dia dokter ya tidak mungkin dakwahnya melalui kajian kitab, kan nggak mungkin. Maka sesuaikan dengan kemampuannya di bidang kedokteran. Itu akan lebih mengena dakwahnya dalam. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna ma'an Nabi SAW fi safarin. Ini hadis dari Abu Dzar. Abu Dzar itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah itu Abu Dzar. Panggilannya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kunna ma'an Nabi SAW fi safarin fa arada al-mu'adzinu an yu'adzina fa qala lahu abrid. Summa arada an yu'adzin fa qala abrid. Summa arada an yu'adzin fa qala abrid. 3 kali. Jadi ayo nu azan semangat ke Paridwan lah gitu, semangat. Panas keneh matahari teh sudah masuk waktu lohor tapi panas keneh begitu. Pas mau azan cek Rasul teh abrid, kela cicing kela.
naik doi beberapa menit kayak lagi turun naik lagi dulu turun abrid itu apa ya, nanti biar cuaca agak dingin gitu. Jadi waktu zuhur itu meskipun waktu zuhur jam 12 misalkan, tapi kalau masih panas tunggu sampai agak mendingin setengah 1 lah atau jam 1. Rasul udah beberapa kali diterangkan seperti itu dalam beberapa kajian sebelumnya. Rasul sering menerangkan sahabat untuk menahan azannya supaya nunggu jangan terlalu masih terik sekali. Apa sebabnya? Fa inna syiddatal hari min faihi jahannam. Karena terik matahari di siang hari itu adalah dari faih itu hembusan api jahanam. Jadi panasnya siang di tengah hari itu adalah bagian dari hembusan api jahanam. Makanya Nabi memerintahkan abrid, naik dari sampai 3 kali. Musim panas mungkin. Musim panas. Ya standar di sana kan memang panasnya segitu 35 ke atas. Kadang 40, kadang 45. Kita aya AC, aya kipas. Aya segala rupa. Atapnya cuma daun. Oh, Masya Allah. Kata Rasul abrid tunggu. Kasihan orang-orang. Kasihan orang berjalan dari rumahnya ke masjid panas. Tunggu didinginkan dulu, cooling down dulu, supaya tidak terlalu panas. Abrid. Ini artinya apa? Agama Islam itu sangat-sangat sangat-sangat fleksibel dan juga ringan, sangat ringan. Kalau lagi panas banget undur sholatnya, kalau lagi nyengat banget undur sholat. Beda dengan sholat asar. Kalau sholat asar kalau sudah waktu masuk jangan ditelat lagi, langsung azan dan kemudian lanjut sebentar setelah itu qomat. Kalau zuhur diundur, kalau asar kalau bisa didahulukan meskipun sudah masih agak panas. Itu panduan kita dalam menegakkan sholat zuhur dan asar. Sampai 3 kali abrid, tahanlah wahai muazin. Kemudian semua orang muazin, kemudian mau azan lagi dikatakan tahan sampai 3 kali. Dan beliau mengatakan bahwa panasnya dunia adalah bagian dari hembusan api jahanam. Saya di India tuh kan, Pak, di India tuh kan saya dikirim ke kampung. Di kampungnya tuh listriknya tuh terbatas, hidup mati PLN teh. Masih negaranya masih belum stabil gitu. Itu kalau ke sholat kan ada kipas tuh banyak begitu. Pas mati lampu, keringat dari kepala sampai ke kaki. Ngapain ditolong teh? Cur. Ini mentak yang dicarikan Ustaznya kebayang gitu. Ya Allah, zaman waktu itu panasnya kayak gitu. Itu kan negara-negara subtropis semua sama mereka kan. Nggak kebayang kita kan nggak ada panas yang kayak gitu mah. Sepanas-panasnya kita nggak kayak gitu. Keringat itu muncul di belakang deh. Cukup begini. Berapa menit kemudian ada nyala lagi. Mentak di sana rata-rata masjid itu punya genset yang masjid yang sedikit punya duit pakai genset otomatis namun PLN parem genset hidup gitu. Itu mungkin gambaran padang mahsyar itu. Dalam hadis itu kan matahari akan didekatkan 1 mil. Matahari kan dekat 1 mil. Setiap orang itu mandi dengan keringatnya masing-masing. Ada yang keringatnya sampai jidat, ada yang sampai muka, ada yang badan, ada yang seluruh badannya itu bermandikan keringat, ngoprot, mandi keringat. Orang Indonesia nonton ada yang kirim ke itu. Dan matahari itu 1 mil itu panas sekali. 1 mil matahari panas. Sekarang kan jarak matahari berapa ribu kilometer? Mungkin nggak juta, mungkin 150 juta kilometer jaraknya. Ini matahari 1 mil, bayangkan. Itu luar biasa. Tubuhnya jadi kempes. Air keluar. Al-Baqarah dengan Ali Imran akan menjadi awan. Dalam sebuah hadis, yang membaca Al-Baqarah sama Ali Imran rajin, rutin, itu dia akan ngebentuk seperti awan yang menghalangi panasnya matahari itu. Jadi Al-Baqarah dengan Ali Imran itu akan menggumpal menjadi awan lalu menghalangi panasnya matahari dari kita. Itulah fadilah dari surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran. Barang siapa yang mendawamkan membaca Al-Baqarah, Ali Imran, ya dalam seminggu itu khatam sekali Al-Baqarah, dalam seminggu khatam Ali Imran, atau dalam sebulan khatam Al-Baqarah sekali, Ali Imran sekali, itu nanti kelak akan menjadi sahabani, akan menjadi 2 awan yang menghalangi kita. Itu fadilah surat Ali Imran dan Al-Baqarah. Maka khatam 2 surat itu penting, minimal untuk menjaga kita supaya tidak bermandikan keringat di akhir
Bagi yang sudah ke Timur Tengah tuh kerasa banget panasnya itu. Badan itu benar-benar mandi keringat, ngoprot itu. Apalagi nanti di sana ketika matahari didekatkan 1 kilometer. Maka jagalah diri kita dengan membaca Ali Imran dan Al-Baqarah supaya dijaga dari teriknya panasnya matahari ketika didekatkan 1 kilometer. Ustaz, waktu di Sudan, waktu praktek ke kampung-kampung ada kipas tadi? Sudah ada kipas di kampung? Kipas nggak ada, tapi kan banyak pohon di kampung mah. Sudah ini. Banyak pohon, jadi apa aja yang bisa digeberin dia dikipaskan. Oh, tapi nggak kampung banget ya? Nggak kampung banget. Udah ada listrik, udah. Listrik sudah ada, tapi ya, lumayan tuh 20 hari di pedalaman. Jadi serasa kita ini lagi jalin misi kemanusiaan PBB gitu. Ini sangat ini sekali. Musim panas ya? Musim panas, tapi di kampung mah ada air, ada, kemudian tumbuhan juga tumbuh di sana, subur lah di daerah-daerah subur. Banyak 20 hari di pedalaman. Siapa yang hadis tadi? Sama dengan di sana. Makan di situ. Jadi bina gitu Habib. Enggak, karena dari kampus kan. Dari kampus jadi aturannya demikian. 20 hari juga. Ini juga sama hadisnya, irji'u ila ahlikum, kembalilah kepada keluarga kalian, fa'aqimu fihim, lalu tegakkan sholat di sana, wa'alimum, dan ajarkan mereka ilmu-ilmu agama, wa'muruhum, perintahkan hal itu, wa dzakara asya'a afhaduha wa la ahfal. Lalu disebutkan di sini aku beberapa hadis hafal dan beberapa hadis tidak hafal. Wasallu kama ra'aitumuni sholli, dan sholatlah seperti kalian melihatku sholat. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum wal ya'umkum akbarukum. Nah, terkait azan juga ada di sini, ketika itu suatu hari Nabi mendengarkan azan seorang sahabat. Ketika azan turun hujan. Lalu Nabi memberikan instruksi kepada muazin. Pas mau hayya 'alas shalah, baca shollu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Shollu fi rihalikum, salatlah. Kapan itu azan diganti dengan shollu fi rihalikum? 2 hal. 1 saat hujan, yang kedua saat malam begitu dingin. Musim dingin. Jaket 3 lapis teu karasa, Pak. Kami kantor musim dingin di Sudan itu 3 jaket impor semua tuh, jaket luar itu masih dingin. Nah, di malam yang menyengat seperti itu, dinginnya yang menusuk itu, Nabi memerintahkan muazin, gantilah hayya sholahmu dengan shollu fi rihalikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena saking dinginnya atau hujan besar. Nah, ini jadi Mas Iwan kalau mau azan, mau nyoba azan ini nanti pas hujan gede, shollu fi rihalikum, ganti hayya ala sholahnya. Atau juga ganti hayya ala sholahnya ketika dingin banget. Tapi sekali lagi, Indonesia mah negaranya tidak seperti di Arab. Di Arab kalau dingin banget. Di kita mah sedingin-dinginnya Bandung tidak akan sampai menggunakan jaket 3 lapis. Jadi shollu fi rihalikumna tidak pas dibaca kalau di kita. Karena dinginnya tidak ada yang menusuk. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat di masjid itu kalau bisa mah jangan sampai ditinggalkan. Kecuali kalau dingin menusuk bahaya buat kita, ataupun hujan besar yang kalau kita menembus hujan yang besar itu akan menjadi madarat buat kita. Karena di Arab itu kalau tanah kena hujan itu menjadi lumpur hidup, seperti lumpur hidup, mendelowo belesap. Kami dulu kalau hujan 2 minggu nggak main bola, karena si air itu baru nyerapnya setelah 2 minggu. Setiap hujan libur sepak bola 2 minggu, kadang 1 bulan liburnya, karena air tidak bisa menyerap dan jalan-jalan itu mendelowo. Pantas saja Nabi menyuruh kita sholat di rumah kalau hujan, karena kalau hujan itu tanahnya nggak delowo. Di orang mah sudah dipelur semua, dari manapun aspal, pelur, beton, aspal, pelur. Jadi kalau kita ngamalkan hadis ini bisa jadi setahun kita nggak sholat masjid. Hujan kan tiap hari, hujan tiap hari. Nah, maka bijak-bijaklah kita menyikapi hal semacam ini. Walaupun ada dalilnya sholat di rumah kalau lagi hujan, tapi di kita mah bisa pakai payung, bisa berjalan kaki tanpa jalan yang berbahaya. Yang kedua, sedingin-dinginnya di kita tidak akan pernah sama dengan dinginnya di negara-negara Sahara yang kalau dingin itu luar biasa, sampai menusuk kulit itu, bibir pecah-pecah, kaki pecah-pecah, dingin, kulit puding ya. Sampai kita walaupun laki-laki pakai lipstik sana tuh, lipstik pakai vaseline segala macam, saking menyengatnya dingin di sana. Jadi kita yang di Indonesia, alhamdulillah Allah berikan semuanya itu mudah.
panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin, kemudian jalan-jalan juga sudah bagus, hujan juga sudah biasa, maka tidak ada kasih alasan. Ya, makanya kacida banget kalau kita sampai melewatkan sholat di masjid. Kalau Itu hadis. Kalau di India kan kemarau banyak lalat tuh. Gimana? Di sana gimana dia? Kalau kemarau di India tuh banyak lalat. Oh, di sana nggak ada. Lalat ke masjid banyak lalat. Lalat. Iya. Sama nggak ganggu kita latih gitu. Di sana nggak ada. Jadi karena mungkin lebih bersih mungkin lebih bersih juga di sana. Baik, kalau misal atau itu mungkin hadis berkenaan dengan beberapa keterangan terkait dengan azan, sholat dan juga perintah untuk mengajarkan agama kepada keluarga kita. Dimanapun kita belajar, pulang ke rumah ajarkan ke keluarga. Minimal dengan cara yang kita bisa. Misalkan tadi belajar apa? Oh, belajar ini, sampaikan. Setidaknya menunaikan kewajiban, gitu, menyampaikan apa yang kita terima di sini ke keluarga kita. Allah ta'ala bisawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.